Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspa Maulana dengan NPM 81225352 dari program studi akuntansi kelas 1 EE01. Pada video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Sosiologi dan Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, karya A.A. Said Gatara M.Si dan Muhammad Zulkifli Said M.Si, dan diterbitkan oleh Pustaka Setia. Saya memilih buku ini karena menurut saya isinya sangat menarik. Buku ini menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan politik, mulai dari konsep dasarnya sampai pembahasan tentang demokrasi, partai politik, konflik politik, dan budaya politik. Jadi setelah membaca buku ini, saya jadi lebih paham bahwa politik itu bukan hanya soal pemilu atau pemerintah saja, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat. A few moments later. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan bab pertama. Jadi di bab pertama itu membahas tentang pendahuluan. Di bab pertama juga penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan sosiologi politik. Nah, kalau kita lihat dari namanya, sosiologi politik terdiri dari dua ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi mempelajari tentang masyarakat, sedangkan politik mempelajari kekuasaan, pemerintah, dan proses pengambilan keputusan. Nah, kalau keduanya digabungkan, sosiologi politik mempelajari hubungan antara masyarakat dengan kehidupan politik. Menurut saya, bab ini penting karena menjadi dasar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Di sini dijelaskan bahwa masyarakat dan politik tidak bisa dipisahkan. Hampir semua kebijakan pemerintah akan berdampak pada masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Misalnya, melalui pemilu, penyampaian aspirasi atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Penulis juga menjelaskan bahwa sosiologi politik mempunyai hubungan dengan ilmu lain seperti hukum, ekonomi, sejarah, psikolog, dan antropologi. Artinya, untuk memahami persoalan politik, kita tidak cukup melihat dari satu sisi saja, tetapi harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hal lain yang saya pahami dari bab ini adalah tujuan mempelajari sosiologi politik. Tujuannya bukan supaya kita menjadi politisi, tetapi supaya kita lebih memahami bagaimana sistem politik bekerja, bagaimana masyarakat berpartisipasi, dan bagaimana suatu kebijakan dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Jadi menurut saya inti dari bab ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang hubungan antara masyarakat dan politik hingga kita memiliki gambaran sebelum mempelajari materi berikutnya. Selanjutnya bab 2, konsep-konsep dasar sosiologi politik. Kita masuk ke bab 2 yang membahas tentang konsep-konsep dasar dalam sosiologi politik. Konsep pertama yang dibahas adalah kekuasaan. Menurut saya, kekuasaan merupakan inti dari politik karena hampir semua kegiatan politik berkaitan dengan siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Nah, kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan orang lain. Namun, penulis menjelaskan bahwa kekuasaan saja tidak cukup. Ada juga yang disebut wewenang, yaitu kekuasaan yang diakui secara sah oleh masyarakat atau berdasarkan hukum. Jadi, seseorang yang memiliki jabatan resmi tentu memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ada juga konsep legitimasi, yaitu pengakuan masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpin. Kalau suatu pemerintah memiliki legitimasi yang kuat, maka masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan yang dibuat. Sebaliknya, kalau legitimasinya lemah, biasanya akan muncul penolakan atau konflik. Di bab ini juga menjelaskan pengertian negara dan pemerintah. Nah, negara merupakan organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan, sedangkan pemerintah adalah pihak yang menjalankan pemerintahan dan bertanggung jawab membuat kebijakan.
Menurut saya, konsep-konsep yang dijelaskan di bab ini menjadi bekal penting untuk memahami pembahasan di bab-bab berikutnya, karena hampir semua materi nantinya berkaitan dengan kekuasaan negara dan pemerintah. Selanjutnya, bab 3, perkembangan sosiologi politik. Pada bab ketiga, penulis menjelaskan bagaimana perkembangan sosiologi politik dari masa ke masa. Jadi awalnya pembahasan mengenai politik sudah ada sejak zaman Yunani kuno melalui pemikiran Plato dan Aristoteles. Mereka berpendapat bahwa negara dibentuk untuk mencapai kehidupan yang baik bagi masyarakat. Kemudian muncul pemikiran Niccolo Machiavelli yang banyak membahas tentang kekuasaan dan strategi dalam menjalankan pemerintah. Perkembangan berikut dipengaruhi oleh Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi. Setelah itu muncul Karl Marx yang melihat politik dari sudut pandang ekonomi dan konflik kelas sosial. Menurut Marx, kelompok yang menguasai ekonomi biasanya juga memiliki pengaruh besar dalam politik. Kemudian ada Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan akan lebih mudah diterima apabila memiliki legitimasi. Ia membagi legitimasi menjadi 3 bentuk, yaitu legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional atau legal. Menurut saya, pembahasan di bab ini menunjukkan bahwa sosiologi politik terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Dulu pembahasannya lebih banyak tentang negara dan kekuasaan, sedangkan sekarang juga cukup mencakup demokrasi, media sosial, globalisasi, hingga perilaku masyarakat dalam politik. Jadi, sosiologi politik merupakan ilmu yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, bab 4, stratifikasi sosial dan perubahan sosial. Jadi, kita masuk ke bab 4 yang membahas tentang stratifikasi sosial dan perubahan sosial. Di bab ini dijelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan status, kedudukan, pendidikan, pekerjaan, maupun ekonomi. Jadi di dalam masyarakat memang ada perbedaan kedudukan antara satu orang dengan yang lainnya. Dalam kehidupan politik, stratifikasi sosial sangat berpengaruh. Misalnya, seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, pengalaman organisasi, atau ekonomi yang baik-baik biasanya mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi pemimpin atau terlibat dalam pemerintah. Walaupun begitu, dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, penulis juga membahas perubahan sosial. Menurut saya, perubahan sosial adalah sesuatu yang pasti terjadi. Perubahan bisa disebabkan oleh perkembangan teknologi, pendidikan, ekonomi, budaya, maupun pengaruh globalisasi. Contohnya, sekarang masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi politik melalui media sosial dibandingkan koran atau televisi. Hal ini membuat cara masyarakat memahami politik juga ikut berubah. Inti dari bab ini adalah bahwa perubahan dalam masyarakat akan selalu mempengaruhi kehidupan politik. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, bab 5, masyarakat dan negara. Di bab kelima, penulis menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan negara. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan memiliki aturan serta nilai-nilai tertentu. Sedangkan negara merupakan organisasi yang dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tetap aman, tertib, dan sejahtera. Menurut saya, hubungan antara masyarakat dan negara harus berjalan seimbang. Negara membutuhkan dukungan masyarakat agar pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan negara untuk melindungi hak-haknya. Kalau pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat akan memberikan kepercayaan. Namun jika pemerintah tidak mampu memenuhi harapan masyarakat, biasanya akan muncul kritik, demonstrasi, bahkan konflik. Jadi negara dan masyarakat saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya bab 6, sosialisasi politik. Jadi kita masuk ke bab 6 yang membahas tentang sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses seseorang belajar tentang politik sejak masih kecil sampai dewasa.
Proses ini tidak hanya diperoleh di sekolah, tapi juga dari keluarga, lingkungan, pergaulan, media massa, dan media sosial. Menurut saya, keluarga menjadi tempat pertama seseorang mengenal nilai-nilai politik. Setelah itu, sekolah juga memiliki peran penting karena mengajarkan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi, dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Saat ini, media sosial juga menjadi salah satu sarana sosialisasi politik yang sangat berpengaruh. Banyak masyarakat memperoleh informasi politik melalui Instagram, TikTok, YouTube, maupun platform lainnya. Namun, kita juga harus berhati-hati karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu benar. Oleh karena itu, kita harus mampu menyaring informasi sebelum mempercayainya. Jadi kesimpulannya, sosialisasi politik sangat penting karena membentuk cara berpikir dan sikap seseorang terhadap kehidupan politik. Selanjutnya, bab 7, partisipasi politik. Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai partisipasi politik. Jadi, partisipasi politik berarti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik. Bentuknya bermacam-macam, misalnya ikut memilih saat pemilu, mengikuti diskusi politik, memberikan kritik kepada pemerintah, atau bergabung dalam organisasi masyarakat. Menurut saya, partisipasi politik tidak selalu harus menjadi anggota partai politik. Menggunakan hak pilih saat pemilu juga merupakan bentuk partisipasi politik. Semakin tinggi kesadaran politik masyarakat, biasanya semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Sebaliknya, jika masyarakat tidak peduli terhadap politik, pembangunan negara juga akan sulit berjalan dengan baik, karena kurang adanya pengawasan dari masyarakat. Jadi, partisipasi politik merupakan salah satu ciri masyarakat yang demokratis. Selanjutnya, bab 8, rekrutmen politik. Pada bab ke-8 membahas mengenai rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses mencari dan memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan politik atau pemerintahan. Biasanya, proses ini dilakukan melalui partai politik, pemilihan umum maupun organisasi masyarakat. Menurut saya, proses rekrutmen sangat penting karena menentukan kualitas pemimpin suatu negara. Jadi kalau misalkan proses rekrutmennya baik, maka pemimpin yang terpilih juga akan memiliki kemampuannya, integritas dan tanggung jawabnya yang baik. Sebaliknya, jika prosesnya tidak berjalan dengan baik, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Karena itu, proses rekrutmen politik harus dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, bab ke-9, komunikasi politik. Pada bab ini dibahas mengenai komunikasi politik. Jadi, komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi atau pesan-pesan politik kepada masyarakat. Jadi, bentuk komunikasi politik itu bisa berupa pidato, kampanye, debat, konferensi pers, media massa, maupun media sosial. Menurut saya, komunikasi politik sangat penting karena menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah memahami kebijakan pemerintah. Jika sebaliknya, komunikasi kurang baik atau informasi yang disampaikan tidak jelas, masyarakat bisa salah paham, bahkan muncul konflik. Saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi politik yang paling banyak digunakan karena informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Selanjutnya, bab 10, Civil Society. Bab ke-10 membahas tentang civil society atau masyarakat sipil. Civil society adalah kelompok masyarakat yang berdiri secara mandiri di luar pemerintah, tetapi tetap berperan dalam kehidupan politik. Contohnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi profesi, dan media massa. Menurut saya, keberadaan civil society sangat penting karena dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, civil society juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah agar tetap sesuai dengan aturan dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya masyarakat sipil yang aktif, demokrasi akan menjadi lebih sehat karena pemerintah tidak bekerja tanpa pengawasan. Jadi selanjutnya bab 11, konflik politik. Jadi kita membahas tentang konflik politik. Kalau mendengar kata konflik, pasti yang
kita pikirin itu tentang pertengkaran atau perselisihan. Dalam politik juga sama, konflik politik adalah perbedaan kepentingan atau pendapatan yang terjadi antara individu, kelompok, partai politik, bahkan antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut penulis, konflik politik sebenarnya tidak selalu berdampak buruk. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Jadi, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Yang menjadi masalah adalah ketika konflik tersebut diselesaikan dengan cara kekerasan atau melanggar hukum. Oleh karena itu, konflik harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, mediasi, atau jalur hukum agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Contohnya, bisa kita lihat saat pemilu. Setiap calon pasti memiliki pendukung masing-masing. Perbedaan pilihan itu wajar, tapi jangan sampai menimbulkan permusuhan hanya karena perbedaan pilihan politik. Jadi menurut saya, inti dari bab ini adalah bagaimana kita belajar menyikapi perbedaan pendapat dengan cara yang dewasa dan tetap menghargai orang lain. Selanjutnya bab 12, demokrasi. Jadi di bab 12 ini membahas tentang demokrasi. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintah di mana rakyat memiliki hak untuk ikut menentukan jalannya pemerintah. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut saya, demokrasi bukan hanya tentang memilih presiden atau kepala daerah. Demokrasi juga berarti masyarakat bebas menyampaikan pendapat, memberikan kritik kepada pemerintah, serta ikut mengawasi jalannya pemerintah. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai kebebasan justru digunakan untuk menyebarkan kebencian atau informasi yang tidak benar. Penulis juga menjelaskan bahwa demokrasi yang baik memerlukan partisipasi masyarakat, penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan. Kalau semua itu berjalan dengan baik, maka kehidupan bernegara akan menjadi lebih stabil dan masyarakat juga akan lebih percaya kepada pemerintah. Selanjutnya bab 13, partai politik. Di bab ini membahas mengenai partai politik. Jadi partai politik merupakan organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus memperoleh dan menjalankan kekuasaan melalui cara-cara yang demokratis. Menurut saya, banyak orang menganggap partai politik hanya muncul saat pemilu, padahal sebenarnya tugas partai politik jauh lebih luas. Partai politik memiliki beberapa fungsi penting seperti memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan rekrutmen calon pemimpin, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan. Di Indonesia sendiri terdapat sistem multipartai, artinya ada banyak partai politik yang ikut berkompetensi dalam pemilu. Dengan adanya banyak pilihan, masyarakat dapat menentukan partai maupun calon pemimpin yang dianggap paling sesuai. Namun, penulis juga mengingatkan bahwa partai politik harus benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Menurut saya, apabila partai politik menjalankan fungsinya dengan baik, maka kualitas demokrasi juga akan semakin baik. Selanjutnya, bab terakhir, bab 14, budaya politik. Bab ini membahas mengenai budaya politik. Jadi, budaya politik adalah sikap, nilai, dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan politik. Jadi, penulis menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis budaya politik. Yang pertama adalah budaya politik parokial. Pada budaya ini, masyarakat masih kurang memahami politik dan kurang peduli terhadap kegiatan politik. Yang kedua adalah budaya politik kaula atau subjek. Pada tahap ini, masyarakat sudah mengenal sistem politik, tetapi masih cenderung pasif dan hanya mengikuti kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir
adalah budaya politik partisipan. Pada budaya ini, masyarakat sudah aktif mengikuti perkembangan politik, menggunakan hak pilih, menyampaikan pendapat, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut saya, Indonesia saat ini sedang menuju budaya politik partisipan. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyak masyarakat yang mengikuti berita politik, menggunakan hak pilih saat pemilu, dan menyampaikan aspirasi melalui berbagai media. Namun demikian, kita juga harus tetap bijak dalam menyikapi informasi politik. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya, apalagi jika informasi tersebut dapat memecahkan persatuan. Inti dari bab terakhir ini adalah bahwa budaya politik yang baik akan mendorong masyarakat menjadi lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Jadi setelah membaca dan mereview buku Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, menurut saya buku ini sangat bermanfaat karena menjelaskan hubungan antara masyarakat dan politik secara lengkap, mulai dari pengertian dasar sosiologi politik, perkembangan ilmu sosiologi politik, hubungan masyarakat dengan negara, sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, konflik politik, demokrasi partai politik, hingga budaya politik. Semuanya dijelaskan secara runtun sehingga mudah dipahami. Hal yang paling saya dapatkan dari buku ini adalah bahwa politik bukan hanya urusan pemerintah atau penjabat negara, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan setiap warga negara. Sebagai masyarakat, kita memiliki hak untuk berpartisipasi, memberikan pendapat sekaligus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan demokrasi agar tetap berjalan dengan baik. Saya juga belajar bahwa perbedaan pendapat dalam politik merupakan hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan sikap saling menghargai, menghormati, mengutamakan musyawarah, dan tetap menjaga persatuan. Menurut saya, buku ini sangat cocok dibaca oleh mahasiswa maupun masyarakat umum karena dapat menambah wawasan tentang kehidupan politik sekaligus meningkatkan kesadaran sebagai warga negara. A few moments later. Demikian review buku yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kalian memahami isi buku Sosiologi Politik karya A.A. Said Gatara dan Muhammad Zulkifli Said. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.